Pernah kepikiran gak sih kenapa ya kalau pikiran lagi kalut, badan jadi ikut-ikutan sakit? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama misteri di baliknya. Gimana emosi kita, mau itu stres, cemas, atau sedih, bisa secara harfiah bikin kita sakit beneran. Pasti pernah ngerasain kan? Lagi stres banget dikejar deadline, tiba-tiba kepala rasanya kayak dihantam palu. Atau pas mau presentasi penting, perut mendadak mules nggak karuan. Pertanyaannya, ini cuma perasaan doang atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih serius yang terjadi di dalam tubuh kita? Jawabannya, ini semua bukan imajinasi Anda. Ternyata ada koneksi biologis yang super nyata antara apa yang kita rasakan di otak dengan apa yang terjadi di organ, sel, dan bahkan sistem imun kita. Ini beneran loh. Oke, buat ngertiin ini semua, kita harus lihat dulu sistem operasi dasar tubuh kita. Anggap aja tubuh kita ini punya semacam sistem alarm darurat. Yuk kita bedah cara kerjanya. Sistem ini namanya respons lawan atau lari, atau fight or flight. Ini tuh warisan dari zaman purba, waktu nenek moyang kita harus berhadapan sama ancaman fisik, kayak macan misalnya. Nah, hebatnya, otak kita nggak bisa bedain mana macan, mana email tagihan dari bos. Pokoknya kalau ada ancaman, sistem ini langsung nyala. Dan begitu sistem ini aktif, semuanya terjadi dalam sekejap. Wush, adrenalin langsung membanjiri tubuh, bikin jantung deg-degan kencang, tekanan darah naik, energi yang tadinya buat mencerna makanan langsung dialihkan semua ke otot. Makanya perut jadi nggak enak, otot-otot kita langsung menegang, siap buat lari atau melawan. Sistem ini memang penyelamat hidup kalau kita beneran dikejar macan. Tapi ini dia masalahnya. Di zaman sekarang, macan kita itu bentuknya stres kronis, cicilan, macet di jalan, kerjaan yang nggak ada habisnya. Akibatnya, alarm di tubuh kita ini nyala terus, tiap hari. Nah, disitulah kerusakan mulai terjadi. Oke, mari kita buka berkas investigasi pertama kita. Gimana emosi negatif yang kita pendam terus-terusan justru bisa menghancurkan garda terdepan pertahanan tubuh kita, yaitu sistem kekebalan. Dan ini bukan lagi asumsi ya, sains sudah membuktikan. Orang yang terus-terusan merasa negatif, kadar peradangan dalam darahnya itu meningkat. Peradangan kronis ini, bayangin aja, kayak ada api kecil yang nyala terus-terusan di dalam tubuh kita, pelan-pelan membakar dari dalam. Dampaknya serius banget. Peradangan ini nyambung ke banyak banget penyakit, mulai dari radang sendi sampai penyakit kulit. Dan yang lebih ngeri lagi, penelitian menunjukkan kalau trauma di masa kecil itu bisa meningkatkan risiko penyakit autoimun di masa depan. Itu loh kondisi di mana sistem imun kita malah berbalik nyerang tubuh sendiri. Sekarang kita pindah ke berkas kasus kedua, dan yang ini lebih dramatis lagi. Percaya atau enggak, istilah patah hati itu ternyata bisa terjadi secara harfiah. Buat orang yang udah punya riwayat penyakit jantung, ledakan emosi itu bisa jadi pemicu fatal. Gini nih prosesnya, rasa marah atau sedih yang luar biasa bikin tekanan darah melonjak gila-gilaan. Lonjakan inilah yang bisa bikin plak di pembuluh darah pecah. Tubuh kita secara alami coba nambal luka itu dengan bikin gumpalan darah. Tapi justru gumpalan itu yang akhirnya menyumbat arteri dan terjadilah serangan jantung. Oke, itu kan buat orang yang jantungnya emang udah bermasalah. Tapi gimana kalau orang yang jantungnya sehat walafiat? Apa bisa guncangan emosi doang bikin jantungnya rusak? Jawabannya, ternyata bisa. Namanya kardiomiopati Takotsubo, atau lebih gampangnya, sindrom patah hati. Ini kondisi medis beneran, di mana stres emosional yang super dahsyat, bisa karena duka yang mendalam, atau malah saking senengnya dapat kejutan, bikin sebagian otot jantung jadi lemah mendadak. Dan yang paling gila, ini terjadi tanpa ada penyumbatan arteri sama sekali. Ini bukti paling telak kalau emosi bisa langsung menyentuh fisik jantung kita. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang sering banget disalahpahami, gangguan psikosomatis. Ini bukan berarti penyakitnya cuma halusinasi atau ada di pikiran doang. Penting banget kita paham bedanya. Jadi intinya gini, kalau penyakit medis biasa, dokter bisa lihat penyebabnya di hasil tes. Entah itu infeksi bakteri, cedera, atau kelainan organ. Nah, kalau gangguan psikosomatik, pasiennya itu beneran merasakan sakit. Sakit kepala, sakit perut, lemas luar biasa. Tapi pas di ronsen atau cek lab, hasilnya normal semua. Penyebabnya bukan di organ, tapi di stres dan tekanan batin yang udah nggak ketampung lagi. Saya mau tegaskan sekali lagi ya, rasa sakit yang dirasain penderita psikosomatik itu 100% nyata. Gejala fisiknya itu bukan bohongan atau cari-cari perhatian. Pikiran dan emosi kita itu punya kekuatan untuk menciptakan sensasi fisik yang real di dalam tubuh.
Setelah kita paham masalahnya, pertanyaannya sekarang, terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakukan? Tenang, kita nggak berdaya kok. Ada cara-cara praktis buat mengelola dunia dalam kita, supaya kesehatan fisik kita juga ikut terjaga. Kuncinya ada di satu kata, katarsis. Ini konsep kuno yang artinya pemurnian emosi. Jadi, daripada kita pendam emosi negatif sampai jadi racun di dalam tubuh, katarsis itu adalah tentang gimana caranya kita menemukan jalan keluar yang sehat untuk emosi itu. Dan caranya tuh nggak harus ribet loh. Bisa sesederhana curhat ke sahabat, atau lari sore buat ngelepasin penat, nulis di jurnal, nyanyi kencang-kencang di mobil, atau bahkan cuma berhenti sejenak buat ambil napas dalam-dalam pas lagi pusing, itu semua adalah bentuk katarsis. Intinya kita membuka katup pengaman sebelum tekanannya meledak dan merusak mesin tubuh kita. Jadi kesimpulannya cuma satu, kita nggak bisa lagi misahin antara pikiran dan tubuh. Menjaga kesehatan mental, mengelola stres, berdamai dengan emosi, itu bukan lagi kemewahan. Itu adalah kebutuhan pokok untuk menjaga kesehatan fisik. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua renungkan. Apakah kita sudah merawat pikiran kita, sebaik kita merawat tubuh kita?